Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga teman-teman semua masih terus dalam keadaan sehat dan tentunya masih semangat ya belajarnya. Kembali bertemu bersama Bunda di pembelajaran tematik hari Rabu tanggal 3 Februari 2021. Hari ini teman-teman juga akan kembali mempelajari buku tematik tema 7, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, dan sudah masuk di pembelajaran kedua. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum memulai pembelajaran, di sini Bunda akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi, siswa mampu mengetahui perubahan suhu benda dan wujud benda yang disebabkan oleh kalor dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mengamati teks bacaan, siswa mampu menuliskan informasi dari teks sejarah peristiwa Rengas Dengklok ke dalam peta pikiran dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oke, teman-teman, yang pertama di sini kita akan membahas kalor mengubah suhu benda dan wujud benda. Di sini Bunda mempunyai percakapan antara Beni dan ayahnya yang sedang berada di kebun cengkeh milik Pak Rudi. Jadi di sini Beni bertanya kepada ayahnya, "Ayah, tadi sewaktu kita datang, di daun-daun cengkeh dan rerumputan terdapat titik-titik air. Lalu, kemana perginya titik-titik air itu? Mengapa sekarang tidak ada lagi?" Nah, kemudian ayahnya itu pun menjawab, "Itu namanya embun. Tadi ketika kita datang masih pagi, jadi masih banyak kita jumpai embun di dedaunan. Sekarang sudah siang, embun-embun itu akan menguap terkena panas sinar matahari. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa penguapan. Proses penguapan embun terjadi dengan bantuan energi sinar matahari dan angin. Akibat dari panas sinar matahari, air itu bisa menguap menjadi uap air." Lalu ayahnya menjelaskan lagi, energi panas atau kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan tersebut. Energi panas dapat mengubah suhu benda dan dapat mengubah wujud benda. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas apa itu kalor. Teman-teman ada yang masih ingat apa itu kalor? Jadi, kalor merupakan energi panas yang dimiliki oleh suatu benda. Untuk mengetahui adanya kalor yang dimiliki oleh benda, kita dapat mengukur suhu benda tersebut. Jika suhu benda itu tinggi, maka kalor yang dikandung oleh benda juga tinggi. Sebaliknya, jika suhu benda itu rendah, maka kalor yang dikandung oleh benda tersebut juga rendah. Kalor yang dimiliki oleh suatu benda bisa berubah-ubah, teman-teman. Kalor dapat berpindah dari suhu tinggi menuju suhu rendah. Nah, di sini ada contoh kalor dapat mengubah suhu benda, yaitu adalah campuran air dingin dengan air panas. Nah, jadi air panas itu memiliki suhu tinggi dan air dingin itu memiliki suhu yang rendah. Apabila kedua air dicampur, campuran itu akan menghasilkan suhu yang baru. Akibatnya, suhu rendah akan meningkat karena menerima panas yang bersuhu tinggi.
Nah, teman-teman, selain mengubah suhu benda, kalor juga dapat mengubah wujud benda, karena kalor memiliki peran utama dalam proses penguapan, pencairan, penyubliman, dan perubahan wujud benda lainnya. Contoh nih, yang pertama di sini ada air yang ada di dalam panci ya. Nah, misalkan nih teman-teman, kalau kita memanaskan air secara terus-menerus, kira-kira apa yang bakal terjadi? Ya, tentu lama-lama air akan habis. Kenapa airnya bisa habis? Karena air itu menguap. Lalu, kenapa airnya bisa menguap? Karena airnya itu diberikan kalor sehingga wujudnya lama-lama bisa berubah. Air bisa mendidih dan menguap. Selanjutnya contoh yang kedua di sini ada gambar gelas dikasih es batu dan air. Nah, misalkan teman-teman ada yang pernah membeli es terus lupa ditaruh di meja. Misalkan teman-teman beli es doger, lalu teman-teman taruh di meja, lupa diminum. Nah, lama-kelamaan esnya itu akan hilang atau mencair. Nah, kenapa esnya bisa mencair? Karena dia mendapatkan kalor dari suhu ruangan, sehingga esnya bisa mencair. Lalu gambar yang ketiga teman-teman nih ada gambar sedang menjemur pakaian. Nah, teman-teman kalau di rumah, apakah teman-teman pernah menjemur pakaian? Nah, ternyata menjemur pakaian itu bisa membuat air menjadi menguap. Buktinya apa? Buktinya itu pakaian kita akan mengering jika dijemur di bawah sinar matahari. Nah, teman-teman, semua hal ini terjadi karena kalor berpindah, sehingga bisa merubah wujud benda tersebut. Nah, misalkan nih, ketika kita memberikan kalor kepada air yang dididihkan, lalu lama-lama dia akan menghilang menjadi uap air. Terus, misalkan kita memberikan kalor kepada es batu. Nah, lama-lama esnya juga akan mencair, lalu lama-kelamaan juga hilang. Nah, atau kita menjemur pakaian. Nah, air yang ada di dalam pakaian mendapatkan kalor dari matahari. Nah, lama-kelamaan air yang ada di dalam pakaian itu juga akan menghilang, teman-teman. Akibatnya, pakaian kita akan mengering. Nah, teman-teman, di sini ada contoh atau tabel kalor mengubah suhu dan wujud benda. Di sini ada perubahan wujud benda membeku. Nah, di sini ketika membeku, suhu benda tersebut itu akan menurun. Nah, contoh dari perubahan wujud benda membeku yaitu es krim dimasukkan ke dalam lemari es. Terus yang kedua di sini ada perubahan wujud mencair. Nah, ketika benda mencair, suhu benda tersebut akan meningkat. Contoh mencair, misalkan coklat meleleh. Yang ketiga di sini ada perubahan wujud benda menguap. Ketika benda itu menguap, suhu benda tersebut akan meningkat sehingga contohnya air mendidih ketika dimasak. Nah, yang selanjutnya nih yang keempat, contoh perubahan wujud benda mengembun. Ketika benda itu mengembun, suhunya akan menurun ya teman-teman. Nah, contoh dari mengembun, yaitu kabut berubah menjadi air. Nah, teman-teman, banyak sekali peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan perubahan wujud benda karena kalor. Bahkan, di sekitar rumah kalian, teman-teman juga akan menjumpai peristiwa itu. Nah, lalu bagaimanakah dengan sejarah peristiwa Rengas Dengklok? Peristiwa apa saja yang akan terjadi? Yuk, mari kita sama-sama pelajari. Nah, sekarang kita akan membahas
tentang menulis informasi ke dalam peta pikiran menggunakan kalimat tanya. Di sini Bunda sudah mempunyai teks yang berjudul Sejarah Peristiwa Rengas Dengklok. Teman-teman bisa dilihat di buku tematik ya. Nah, dari teks tersebut kita akan mendapatkan informasi atau pertanyaan berdasarkan dari teks tersebut. Nah, di sini Bunda sudah mendapatkan informasi atau pertanyaan berdasarkan teks dari sejarah peristiwa Rengas Dengklok, yaitu yang pertama, kapan peristiwa Rengas Dengklok itu terjadi? Yang kedua, apa hasil dari peristiwa Rengas Dengklok? Yang ketiga, siapa yang memelopori peristiwa Rengas Dengklok? Yang keempat, apa yang melatar belakangi terjadinya Rengas Dengklok? Dan yang terakhir, siapa yang diamankan pada peristiwa Rengas Dengklok? Nah, dari informasi atau pertanyaan yang ada di sini, teman-teman bisa cari jawabannya sesuai dengan teks yang ada di buku. Nah, oke teman-teman, apakah teman-teman sampai di sini sudah memahami? Baik, kalau sudah paham, mungkin cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktunya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Dan terima kasih juga sudah selalu semangat belajarnya. Semoga apa yang sudah Bunda jelaskan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Sekian dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.